Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Oke guys, hari ini kita akan menceritakan pembahasan mengenai salah satu gadis cantik asal Jakarta yang menjadi permaisuri Sultan Kelantan Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Manohara. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerita cerdas hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar di bawah. Manohara Odelia yang juga dikenal sebagai Manohara Odelia Pinot lahir 28 Februari tahun 1992. Adalah seorang model dan aktris berdomisili di Jakarta. Dia adalah juga mantan model keturunan Bugis Sunda. Nama Manohara mencuat di berbagai media massa Indonesia dan Malaysia pada pertengahan bulan April 2009 sebab Manohara terlibat konflik terjadi dengan suaminya, Tengku Muhammad Fahri Petra, putra ketiga Sultan Kelantan Malaysia. Manohara lahir dari orang tua berkebangsaan Amerika Serikat Jos Mans dan keturunan bangsawan Bugis Daisy Fajarina. Setelah kedua orang tuanya berpisah, sang ibu menikah dengan Rainer Pinot Noack yang berkebangsaan Prancis. Manohara juga memiliki seorang saudari tiri yang berusia lebih tua yang bernama Dewi Sari Asih. Manohara adalah seorang model di usianya yang masih muda, berhasil menjadi salah satu dari 100 pesona Indonesia menurut majalah Harper Bazaar. Manohara pernah berperan dalam sinetron yang juga berjudul Manohara dan memerankan dirinya sendiri yang cukup mendapatkan perhatian dari khalayak masyarakat. Manohara bertemu dengan Tengku Fahri di Prancis pada bulan Desember tahun 2006 saat jamuan makan malam oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia. Terjamin hubungan di antara keduanya. Pada tahun 2008, tepatnya tanggal 26 Agustus, Manohara dan Tengku Fahri akhirnya menikah di Malaysia. Setelah menikah, Manohara mendapat gelar Cik Puan Temenggong dan menjadi anggota dari keluarga kerajaan Kelantan. 2 bulan kemudian, Manohara memutuskan kembali ke Jakarta dan tidak mau kembali ke Malaysia. Ia dikabarkan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya. Ia juga meminta sang suami memenuhi janjinya menggelar pesta pernikahan di Jakarta. Tengku Fahri kemudian menjemput Manohara, membelikan mobil sebagai hadiah ulang tahun, serta mengajak Manohara beserta keluarganya untuk umrah bersama. Ketika selesai umroh pada 9 Maret 2009, Tengku Fahri segera membawa istrinya kembali ke Malaysia, namun tidak mengajak serta keluarga besar Manohara. Ibu Manohara, Daisy Fajarina, kemudian menyatakan bahwa ia mengalami pencekalan ketika akan mengunjungi putrinya di Malaysia. Daisy lalu meminta bantuan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM untuk mengatasi masalah tersebut. Kasus ini semakin mendapatkan perhatian setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengelak pertanyaan wartawan mengenai tuduhan penculikan Manohara oleh seorang pangeran Malaysia. Ia bertemu Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 23 April 2009. Pemerintah Indonesia melalui pejabat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur selanjutnya meminta penjelasan dari pemerintah Malaysia mengenai dugaan pencekalan tersebut. Pada hari Minggu 31 Mei 2009, Manohara tiba kembali di Indonesia bersama dengan ibunya dari Singapura. Melalui konferensi pers, Manohara menyatakan bahwa ketika bersama keluarga kerajaan Kelantan sedang berada di Singapura untuk menjenguk Sultan Kelantan yang tengah berobat di Singapura. Ia berhasil lolos dari penjagaan pengawal Kesultanan Kelantan dengan bantuan aparat Singapura dan staf diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat. Manohara berhasil bertemu dengan ibunya yang saat itu juga sedang berada di Singapura. Manohara bersama ibunya segera kembali ke Indonesia. Manohara menyatakan bahwa segala tuduhan penculikan dan penganiayaan yang dilayangkan ibunya kepada suaminya adalah kebenaran fakta. Manohara juga menyatakan tidak bersedia kembali lagi ke Kelantan dan menyatakan niatnya untuk bercerai dari Tengku Fahri. Tidak selesai sampai di situ, Pengadilan Syariah Malaysia memerintahkan Manohara Odelia Pinot untuk kembali kepada suaminya yakni Tengku Temenggong Kelantan, Tengku Muhammad Fahri Sultan Ismail Petra, dan membayar 1,2 juta ringgit Malaysia yang dipinjamnya.
Setelah gagal mengajukan pertahanan atau menghadiri kasus pengadilan, jika Manohara tidak kembali kepada suaminya, maka pengadilan tersebut menganggapnya telah durhaka dan oleh karena itu tidak layak memperoleh apapun dari suaminya. Pengadilan Syariah Malaysia tidak dapat menerima argumen bahwa uang sejumlah 1.100.000 ringgit Malaysia adalah hadiah dari Tengku Muhammad Fahri berdasarkan tidak tampilnya Manohara di depan seluruh proses peradilan. Tengku Fahri menyatakan bahwa uang bukanlah masalah dan yang penting adalah martabat dan reputasi. Ia berkata bahwa ia terpaksa memulai proses hukum untuk membersihkan namanya atas tuduhan penyiksaan fisik dan seksual yang tak berdasar yang bermaksud hanya merendahkan dirinya di mata anggota keluarga kerajaan, pemerintah dan masyarakat negara Malaysia. Dalam semua kasus, pihak Tengku Fahri menyatakan bahwa pengacara Manohara bersikap non-kooperatif dan hanya berpegang pada kabar angin, dan menyatakan bahwa pihak wanita tidak dapat menghasilkan bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Desi Fajarina, sang ibunda, mengatakan bahwa keluarganya sudah siap menghadapi konsekuensi mengabaikan perintah pengadilan syariah Malaysia, termasuk hilangnya hak istimewa Manohara sebagai Cik Puan Temenggong Kelantan, dan mereka pun tidak akan membayar kembali apa yang disebut utang tersebut. Oke guys, ya itu tadi adalah cerita cerdas mengenai kisah hidup Manohara Odelio Pinot. Sungguh cerita yang menarik untuk kita simak. Semoga yang sedikit tadi mampu memberikan tambahan informasi cerita cerdas untuk kita tetap berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan tetap setia dengan cerita cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komen di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.